Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri sebagai moderator pada hari ini atas nama Muhammad Afdal. Kemudian anggota-anggota saya Zulfa Syahratin, saya Suratira Ahmada Said, saya Zakat Ali, dan saya Muda Badran Amsel. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang melakukan observasi kurikulum di SDN 11 Baurun. Kami melakukan observasi kurikulum di SDN 11 Baurun, di mana kami menganalisis kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka sendiri merupakan kurikulum pembelajaran yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, dalam praktiknya, guru menyusun perencanaan pembelajaran melalui dokumen capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang memuat tujuan, materi, metode, serta kegiatan belajar. Untuk itu, perlu kajian lebih jauh agar kurikulum yang diterapkan bisa maksimal dan sesuai untuk kebutuhan peserta didik. Nah, adapun tujuan observasi kami adalah yang pertama, yaitu untuk menganalisis profil kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui implementasi kurikulum yang digunakan di sekolah dasar. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Jadi observasi kami lakukan pada waktu dan tempatnya, yaitu pada hari Senin 20 Oktober 2025 jam 9 sampai selesai, berada di SDN 11 Baurun. Untuk itu, hasil observasi akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Kepada anggota kelompok saya persilakan. Hasil observasi yang pertama yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal peserta didik Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Konsep ini menjadi landasan dalam kurikulum Merdeka untuk membentuk karakter dan keterampilan abad ke-21. 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler apabila nilai-nilai profil tersebut belum tercapai melalui kegiatan ekstrakurikuler. Guru melanjutkan penguatan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran menjadi acuan utama dalam merancang tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Fase ini disusun berdasarkan jenjang pendidik dan pengembangan usia anak. Baik, selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Alur tujuan pembelajaran merupakan panduan bagi guru untuk menyusun modul ajar dan merancang pembelajaran yang terarah. Alur tujuan pembelajaran menyusun tujuan pembelajaran secara berurutan dari yang paling sederhana hingga kompleks, agar siswa dapat berkembang secara bertahap dan menyeluruh. Penyusunan modul ajar dimulai dari capaian pembelajaran
kemudian dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran dan akhirnya menjadi tujuan pembelajaran. Guru juga menyebutkan bahwa capaian pembelajaran sering mengalami revisi, sehingga guru perlu menyesuaikan modul ajar secara berkala. Adapun penerapan kurikulum merdeka yaitu pada tahun ajaran 2025-2026 terus diperluas dan diperkuat di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi sebagai berikut. Sekolah masih menggunakan format administrasi yang mencantumkan kurikulum merdeka. Meskipun pelaksanaan sehari-hari sudah mengacu pada kurikulum nasional, guru menjelaskan bahwa dalam kurikulum ini terdapat pembaruan pada capaian pembelajaran atau CP yang sering direvisi setiap tahun. Adapun kendala dalam pelaksanaannya yaitu guru menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran, antara lain yang pertama perbedaan karakter dan kemampuan IQ siswa. Yang kedua perbedaan gaya belajar siswa, ada yang lebih memahami lewat video, mendengar, atau praktik langsung. Yang ketiga, keterbatasan sarana yang belum sepenuhnya mendukung isi modul. Dan yang keempat, yaitu situasi kelas yang tidak selalu kondusif, misalnya suasananya ribut. Analisis kesesuaian pelaksanaan kurikulum dengan teori buku pengembangan kurikulum rekayasa pedagogik dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran di SD 11 Baurum, yaitu menggunakan kurikulum merdeka, proses pembelajarannya sudah sesuai dengan teori yang ada di buku pengembangan kurikulum. Adapun teori adalah seperangkat proposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya, dapat dipelajari, dianalisis, serta diuji dan dibuktikan dengan kebenarannya. Adapun teori-teori tersebut sesuai dengan yang ada di dalam kurikulum merdeka sebagai pendekatan untuk memulai suatu rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur merupakan rencana yang disusun dari teori-teori yang ada agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, perbandingan antara kurikulum. Adapun perbandingan kurikulum merdeka dengan sebelumnya sebagai berikut, yaitu kurikulum K13. Yang pertama, ilmiah dan tematik integratif. Sedangkan pada kurikulum merdeka, proyek dan diferensiasi belajar. Kurikulum merdeka hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan menekankan pembelajaran yang relevan, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Baik, itulah tadi hasil observasi kami di SDN 11 Baurum. Kemudian untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami di SDN 11 Baurum, dapat disimpulkan bahwa penerapan kurikulum merdeka telah berjalan cukup baik dan sejalan dengan teori pengembangan kurikulum dalam buku rekayasa pedagogik dalam pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, minat, dan kemampuan siswa. Nah, kurikulum merdeka juga berfokus pada pencapaian profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi utama, yaitu beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti perbedaan karakter dan gaya belajar siswa, keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran, serta kondisi kelas yang tidak kondusif. Namun, guru berupaya mengatasinya dengan strategi yang kreatif dan menyesuaikan modul ajar dengan kebutuhan siswa. Secara keseluruhan,
kurikulum Merdeka dinilai lebih fleksibel, konseptual, dan relevan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13, karena memberikan ruang bagi guru dan peserta didik untuk mengembangkan potensi secara optimal dan mandiri sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan belajar di abad ke-21. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.